Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sahabat channel Zuina, kita dapat berjumpa lagi. Pada kali lagi ini kita akan membahas tentang kisah yang sangat luar biasa, yaitu kisah dari Sayyidina Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah, di mana ini membahas tentang kecemburuan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap Sayyidah Sarah, Siti Sarah. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah ke Mesir ketika itu, dan dia meninggali atau menempati suatu tempat dengan Sayyidah Sarah, Mesir ketika itu lagi dipimpin oleh raja yang zalim. Rajanya sangat zalim, sehingga ini raja hobinya ngumpulin para perempuan cantik. Jadi wanita-wanita cantik itu dikumpulkan oleh raja zalim ini. Suatu ketika ini ajudan dari raja ini atau mata-mata dari raja Mesir ini yang zalim ini itu tahu bahwasanya di suatu tempat ada Nabi Ibrahim dan Siti Sarah ini. Maka dia lapor sama rajanya. Apa katanya? Wahai rajaku, di tempat itu ada seorang wanita yang sangat cantik seperti bidadari tinggal di sana beserta seorang laki-laki. Maka raja Mesir yang zalim itu ketika itu langsung sangat tertarik, karena dia memang hobinya ngumpulin wanita, terutama wanita cantik. Maka diperintahkan kepada prajuritnya untuk membawa Sarah ke hadapannya. Ketika Nabi Ibrahim tahu, dan ketika mereka datang berjumpa dengan Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim berdialog sama mereka, Nabi Ibrahim kembali kepada Siti Sarah. Apa katanya? Wahai Sarah, aku telah mengatakan kepada mereka bahwa engkau adalah saudari. Nah, ini kebohongan, nanti ada materinya tersendiri. Ini kebohongan Nabi Ibrahim yang ketiga. Engkau adalah saudari. Maka jangan engkau mengatakan apa-apa kecuali apa yang aku katakan tadi. Kemudian kata Sarah, baik, engkau adalah saudari. Kemudian ternyata prajurit Mesir ini tadi tetap membawa Siti Sarah. Siti Sarah ini dibawa. Dia dibawa untuk menghadap Raja Mesir. Sebagai seorang laki-laki yang sangat mencintai istrinya, sangat menyayangi istrinya, karena wanita ini sangat salehah, taat terhadap Allah, kemudian taat terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dalam sejarahnya juga pendapat para ulama bahwasanya setelah Siti Hawa itu belum ada wanita secantik, kecuali setelah itu sampai kepada zamannya Sarah, nah Siti Sarah yang paling cantik. Berarti luar biasa kecantikannya. Secara manusiawi Nabi Ibrahim merasa ada kecemburuan ketika Siti Sarah dibawa ke Raja Mesir ketika itu. Wajar seorang laki-laki yang istrinya dibawa orang kemudian untuk menghadap raja yang zalim. Maka Nabi Ibrahim ketika itu langsung memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon perlindungan terhadap istri tercintanya. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk bersabar dan diperintahkan untuk sholat. Maka cara memohon pertolongannya Nabi Ibrahim ini dengan dua. Satu, dengan bersabar yang luar biasa, melapangkan dadanya, hanya mengharap ridho Allah dan hanya berharap terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia mendirikan sholat, melakukan sholat. Dalam sejarahnya, dalam ceritanya, Nabi Ibrahim dari berangkatnya Sayyidah Sarah dari tempat Nabi Ibrahim sampai kembalinya, Nabi Ibrahim tidak berhenti sholatnya. Tidak berhenti sholatnya. Nah, bagaimana dia berharap sesuatu tidak terjadi kepada Sayyidah Sarah di Mesir. Bagaimana ceritanya Sayyidah Sarah di Mesir? Ketika dia sampai ke Mesir,
Saking tertariknya Raja Mesir ini, langsung ingin memegang tangan. Ketika langsung ingin memegang tangannya, seketika itu juga tangannya raja yang zalim ini kaku. Kaku seperti batu, kaku seperti patung. Nggak bisa digerakkan. Nggak bisa digerak. Maka dia kaget, kenapa? Apa yang terjadi denganku? Kemudian Sayyidah Sarah berkata, apa katanya? Ini adalah hukuman terhadapmu, karena aku memohon terhadap Robku. Kemudian Raja Zalim, tolong doakan aku kepada Tuhanmu untuk melepaskan diriku. Aku berjanji tidak akan menyentuhmu. Kemudian Sayyidah Sarah berdoa kepada Allah untuk melepaskan Raja Zalim ini tadi, ya, dari hukumannya, yaitu tangannya kan. Ketika dilepaskan, nah tiba-tiba ini lagi saking cantiknya Sayyidah Sarah ketika itu, dia langsung tertarik, maju lagi, lupa dengan janjinya, bahkan pengen memeluknya. Ketika dia akan memeluk dan menyentuh Sayyidah Sarah ketika itu, spontan tubuhnya seluruhnya kaku seperti batu. Kemudian dia berkata, kenapa tubuhku seperti ini? Apa kata Sayyidah Sarah? Aku dijaga oleh Allah. Aku dijaga oleh Allah dari orang-orang kufur dan kafir seperti ini, dari orang-orang zalim seperti ini. Apa katanya? Maka doakan aku, maka aku tidak akan menyentuhmu. Sayyidah Sarah mendoakan untuk kedua kalinya. Kemudian setelah itu, ini raja setelah selesai, kemudian masih lagi mengulangi ketiga kalinya. Ketika ketiga kalinya, apa yang diucapkan sama seperti sebelumnya, dia memohon ampun kepada Sarah, agar Sarah memohonkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar melepaskan dirinya. Terakhir ini dia lepas. Ketika dia lepas, apa katanya? Dipanggil prajuritnya, dipanggil ajudannya, bawa wanita ini pergi, kemudian berikan hajar sebagai hadiahnya. Kenapa? Kalian berjanji mengatakan akan membawakan aku wanita yang sangat cantik, tapi kalian membawakan aku bukan seorang wanita. Wanita ini jelmaan iblis katanya. Wanita ini jelmaan setan. Kenapa? Dia tidak bisa menyentuhnya sedikit pun. Maka pulanglah Sayyidah Sarah dengan seorang budak ketika itu yang diberikan oleh Raja Mesir. Itulah dia Siti Hajar yang akan menjadi ibumu nanti katanya. Yaitu apa? Ibu kita umat Islam. Ibu dari Rasulullah SAW, yaitu dari keturunan Rasulullah SAW yang menjadi ibu dari Sayyidina Ismail alaihissalam. Ketika sampai di rumah, ya, Siti Sarah mendapati Nabi Ibrahim yang sedang sholat. Selesai sholatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian dia mengajukan tangannya menandakan isyarat bertanya, bagaimana keadaan? Kemudian apa kata Sayyidah Sarah? Kata Sayyidah Sarah, aku dalam kondisi baik, aku dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tangan-tangan orang yang zalim. Ada riwayat yang mengatakan, ada cerita yang mengatakan, riwayat lain mengatakan bahwasanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bersabar dengan sesabar-sabarnya, kemudian dia melakukan sholat. Kemudian dia melakukan sholat sepanjang perjalanan Sayyidah Sarah dari rubahnya sampai dia kembali, Allah berikan dia kasyaf, Allah bukakan hijab ketika itu sehingga dia dapat melihat apa yang terjadi dengan Siti Sarah. Di perjalanan sampai di tempat kerajaan Mesir ketika itu semuanya nampak jelas di depan mata. Ya, ibarat kita sekarang kayak nonton layar lebar, kelihatan di depan mata. Itu mungkin atau tidak? Oh, apa yang tidak mungkin? Allah memberikan kepada nabi-nabinya, Allah memberikan kepada kekasih-kasihnya. Nabi Ibrahim ini Khalilullah. Semuanya mungkin, maka Allah berikan itu untuk melepaskan hati Ibrahim alaihissalam dari kegelisahan, dari kecemburuan, dari kekhawatiran bahwasanya dia benar-benar sangat meyakini bahwasanya Sarah dalam kondisi baik dan tidak tersentuh sedikit pun oleh raja yang zalim, Raja Mesir ini. Inilah cerita atau kisah bapak kita Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Sarah yang sangat luar biasa. Kedua orang yang sangat soleh dan soleha. Yang ketiga itu di zaman itu hanya mereka yang beriman. Dan satu lagi keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Lut. Ya, ketiga itu. Oke, ini saja yang dapat kita sampaikan. Insya Allah cerita ini bisa ada diambil hikmahnya, menjadi pelajaran hidup kita bersama, bahwasanya ada poin-poin tertentu yang bisa kita ambil hikmahnya, insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Aku qauli hadza, astaghfirullahaladzim.